Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ini PPT-nya sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Nah, ya, sampai di sini udah cukup jelas untuk soal nomor 5. Sudah cukup jelas belum? Ya, nih, saya jelasin lagi secara singkat ya. Yang ditanya sudut pantulnya, berarti di sini kita menggunakan tadi ya, hukum Snellius, sinar datang. Ini sinar datangnya yang θ 1, kemudian yang bagian A itu kan yang ditanya sudut pantulnya. Berarti sudut pantulnya si θ 2 nih. Kita mau cari θ 2-nya gitu. Nah, menggunakan tadi hukum Snellius yang sudah kita bahas di bagian ini tadi. Ya, nah ini. Snellius yang θ 1 ini sinar datangnya, kemudian θ 2 ini sudut pantulnya gitu. Ini mau kita cari. Makanya di sini ada θ 2 gitu. Nah, sinar datangnya si θ 1-nya itu dari mana? Dari sini ya. Ini θ 1 nih, besar sudut θ 1-nya nih yang mau kita cari. Berarti 90 derajat. Ini kan 90 derajat tuh. Kan tegak lurus dikurang 50 derajat. Hasilnya 40 derajat. Berarti θ 1-nya 40 derajat. Indeks bias N1-nya diketahui, indeks bias N2-nya juga diketahui kan di soal ini nilainya. Dah, nanti kita tinggal nyari θ 2-nya. Ini perhitungannya seperti ini. Nanti kalian mencoba menghitungnya sendiri juga ya, biar nggak bingung gitu untuk menghitung. Nah, kemudian yang D, berapakah sudut bias ke udara? Nah, sudut bias ke udara berarti si θ 3 ini. Kan yang titik A ini udah clear ya, udah selesai yang kita soalnya di bagian A tadi. Nah, selanjutnya kita ke titik B ini. θ 2 sudah kita hitung kan berapa nilainya yang bagian A tadi. θ 2 ini besarnya sama, θ 2 yang ini, sini dan sini itu besarnya sama, yaitu 29 derajat. Nah, kita mau cari si θ 3 ya, sudut bias ke udaranya. Nah, yang ini dia. Sama menggunakan hukum Snellius. Jadi di sini indeks bias dari N2 1,77, sin θ 2-nya 29 derajat, kemudian N3-nya itu kan udara. Dia ya, indeks bias dari udara. Indeks bias udara berapa? 1 nilainya. Sin θ 3 gitu. θ 3 ini yang mau kita cari. Nilainya 59 derajat. Sudut bias ke udaranya ya. Di θ 3 ini yang kita cari. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 5. Sudah cukup jelas kan? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, berarti satu soal lagi kalau gitu. Nah, satu soal lagi ini masih mirip dengan soal nomor 5. Ya, kita masih menggunakan hukum Snellius untuk mengerjakannya. Kita lihat ya soal nomor 6. Seberkas cahaya merambat di udara dan jatuh tegak lurus pada sisi AB. Nih, pada prisma di samping. Nah, ini kan ada sisi AB-nya di sini ya, yang tegak ini. Ada sinar datang nih. Sinar datang yang panasnya warna merah ini. Datang, itu kan lurus. Tegak lurus jadinya. Tegak lurus pada sisi AB. Gitu. Nah, prisma terbuat dari kaca kuarsa dengan indeks bias sebesar 1,46. Berapakah sudut P-nya? Nih, sudut P-nya ini maksimum agar berkas cahaya itu dipantulkan pada sisi AC. Nah, sisi AC kan yang miring ini. Ini A, yang ini C. Nah, sisi miring AC. Berapa sudut P-nya gitu. Sudut P maksimum agar berkas cahaya itu bisa dipantulkan pada sisi AC. Di sini diketahui indeks bias dari prisma ya, 1,46. Nah, kita lihat pembahasan dari soal nomor 6. Nah, kita menggunakan hukum Snellius tadi ya, indeks bias N1 dikali sin θ 1 itu sama dengan indeks bias N2 dikali sin θ 2. Nah, berarti kita lihat kasusnya di soal nomor 6 ini. Maka yang menjadi apa ya, si N1-nya, indeks bias N1 itu udara. Indeks bias udara dikali sin θ udara gitu. Kan dia bilang
yang datang itu kan cahaya yang merambat di udara gitu. Jadi ini yang datang ini si sinar datangnya adalah si udaranya ya, cahaya yang merambat di udara. Berarti di sini indeks bias N1-nya udara dikali sin theta udara. Berarti sudut datangnya itu udara gitu. Sama dengan indeks bias dari prisma dikali sin theta prisma. Gitu. Nah, cahaya dari udara itu datang secara tegak lurus, maka theta udaranya 90 derajat. Dari soalnya dia bilang tadi mana tadi? Nah, merambat udara dan jatuh tegak lurus terhadap sisi AB gitu. Tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Si theta udaranya 90 derajat gitu. Nah, berarti di sini indeks bias udara dikali sin theta udaranya itu 90 derajat, sin 90 itu 1 nilainya. Sama dengan indeks bias prisma dikali sin theta prisma gitu ya. Nah, berarti di sini kita cari dulu sin theta prisma dari persamaan ini ya. Sin theta prisma sama dengan indeks bias udara dibagi indeks bias prisma. Gitu kan? Nah, biar supaya lebih mudah gitu ya. Kita lihat ilustrasi berkas cahaya dalam prisma seperti ini gitu. Ini kan prismanya, prisma ABC nih. Nah, ada sinar datang nih dari sisi AB, tegak lurus kan, sinar datang yang merambat melalui udara gitu ya. Melalui udara yang berwarna merah ini datang dari sisi AB masuk ke sini gitu. Nah, ini kan ada sudut fasa V-nya. Nah, berapa sih ini? Ada tetanya ini supaya dia itu mantul gitu ke sisi AC ini. Gitu. Di sini ada theta, besar sudut theta ini yang warna hijaunya tintanya. Nah, besar sudut datang dalam prisma, yaitu theta prisma, itu sama dengan berarti 90 derajat kan, karena dia awalnya datang tegak lurus, 90 derajat dikurang V-nya. Dikurang V-nya. Nah, V-nya ini yang mau kita cari, gitu. Sudut V-nya. Oke, kemudian di sini, berkas cahaya itu akan dipantulkan pada sisi AC apabila sin theta prismanya itu nilainya lebih dari 1 gitu. Nah, maka besar sudut maksimum itu terjadi ketika tadi kan kita sudah dapat ya persamaannya ini sin theta prisma itu sama dengan indeks bias udara dibagi indeks bias prisma gitu. Nah, kita sudah definisikan ini theta prisma itu sama dengan 90 derajat dikurang sudut V-nya gitu kan. Berarti di sini kita masukkan theta prismanya itu 90 derajat dikurang V. Sama dengan indeks bias udara dibagi indeks bias prisma. Nah, lihat nih. Kalau kita lihat di sini, ini kan sin 90 derajat minus V. Ini kita bisa selesaikan menggunakan identitas trigonometri lah pokoknya. Identitas trigonometri, nanti coba dicek ya, dicari lagi gitu. Bagaimana penyelesaian sin 90 derajat minus V. Nanti kita dapatkan yaitu cos V jadinya. Cos V sama dengan indeks bias udara per indeks bias prisma. Gitu. Karena kita mau cari berapa sih sudut V-nya ini supaya dia tuh sudut V maksimumnya supaya dia tuh mantul pada sisi AC tadi gitu. Pada sisi AC tadi. Yaitu V sama dengan arcus cos dari indeks bias udara dibagi indeks bias prisma. Indeks bias udara itu kan nilainya 1 dibagi indeks bias prisma itu 1,46. Ya, diketahui dari soal ini. 1 dibagi 1,46, 0,685. Berarti arcus cos sinus dari 0,685 hasilnya 43,24 derajat. Ini V-nya gitu. Jadi V-nya harus bernilai 43,24 derajat supaya bisa menembus atau memantul ya pada sisi AC ini gitu. Agar sisi AC agar berkas cahaya dipantulkan pada sisi AC. Besar V-nya 43,24 derajat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk soal nomor 6?
Oke. Belum ada yang ditanyakan untuk soal nomor 6. Nah, ini yang ini ya, bagian ini kenapa jadi ini, dicek sendiri, ini kalkulusnya gitu. Sin 90 derajat minus pi gitu. Bisa jadi cos pi, ini bisa kita selesaikan dengan kalkulus. Ya, dicek di kalkulusnya. Jadi buka lagi catatan materi matematika dasarnya ya, kalkulusnya. Nah, ini untuk soal nomor 6. Gimana, udah cukup jelas belum untuk soal nomor 6? Kita masih menggunakan Snellius ya, hukum Snellius untuk menyelesaikannya. Gitu. Oke, berarti sudah kita bahas ya semua untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Oke, sebelum ke sana, saya mau bahas dulu nih terkait apa namanya RBL ya. Ini TPB 1 masih ada 2 kelompok lagi yang belum memberikan ininya ya, apa namanya, judulnya gitu. Judul dari RBL-nya ada kelompok 10 sama kelompok 8. Itu kira-kira apa kendalanya? Nih. Jadi kelompok 10 sudah diisi Kak tadi malam. Udah ya. Kelompok 10 udah. Terus kelompok 8 udah belum? Nih. Kira-kira kalau misalnya ada yang masih bingung gitu ya, masih bingung kalau dapat referensi gitu. Ini kalian bisa lihat apa tugas RBL mahasiswa tahun kemarin gitu. Ini udah mengerjakan nih. Kemarin saya megang juga TPB tahun lalu gitu. Mereka udah ngerjain juga sama, jadi buat video di YouTube gitu ya. Jadi kalau kalian bingung video di YouTube-nya isinya apa ya kira-kira gitu. Jadi bisa kalian coba lihat referensi dari kakak tingkatnya yang tahun kemarin. Ini saya buat TPB dulu, saya megang TPB 47, TPB 20, sama TPB 8 gitu. Ini udah ada semua nih. Ada 7 kelompok, 8 kelompok, ya 7 sampai 8 kelompok gitu. Jadi kalian bisa coba tonton gitu. Tonton ya yang tahun kemarin, terus kalian lihat sebenarnya itu ada apa sih yang mereka jelasin gitu. Di dalam video itu apa aja gitu. Jadi kalian bisa buat sebaik mungkin, sebagus mungkin gitu. Dengan kan semakin banyak referensi, semakin baik gitu ya. Ini kalian bisa cek aja di YouTube gitu. Ini udah saya taruh di playlist YouTube-nya RBL gitu. Nah, silakan ya yang belum itu bisa mengisi gitu. Kalau ada yang bingung, coba tanyakan aja ke saya. Ini udah soalnya udah di apa ya, diwanti-wanti. Iya, kenapa ini Natasha? Kak, izin bertanya, kan kemarin kalau nggak salah Pak Indra bilang kayak bakalan ada presentasi offline, itu masih katanya ya Kak. Terus saya lihat juga di kontrak kuliah, itu kayak ada timing presentasi RBL, sementara ini kita kan bikin video YouTube, terus kita juga bikin laporan. Nah, itu sebenarnya kejelasannya gimana ya Kak? Beneran presentasi atau kita cuma kayak yang semester lalu, semester 1 gitu, kayak cuma bikin video YouTube, bikin presentasi di video YouTube, dan laporan dan lain-lain gitu loh Kak. Mau konfirmasi gitu kejelasannya gimana jadinya. Terima kasih. Sejauh ini untuk apa namanya tugas RBL ya sama kayak semester lalu, jadi buat laporan, kemudian video di YouTube-nya, kemudian buat alat sederhananya ya. Nah, saya tekankan lagi, di sini kalian buat alat sederhananya, bukan melihat fenomena gitu ya. Ada orang udah buat alat, terus kalian menganalisa, tapi kalian harus buat sendiri alatnya, gitu, alat sederhananya. Kemudian untuk yang presentasi di kelas, itu sebenarnya dulu ya sebelum kelas online, zaman saya dulu kuliah, itu kita kayak gitu presentasi di kelas gitu, di kelas. Nah, semenjak kuliah online gitu ya, jadi digantikan dengan video YouTube gitu.
Nah, sampai sejauh ini belum ada info lebih lanjut terkait dengan adanya presentasi di kelas gitu. Sejauh ini ya belum ada ke para kepada asisten tutorial. Nah, itu balik lagi ke dosen pengampu mata kuliah FISDAS-nya di kelas PPB masing-masing. Gitu, apakah mau melaksanakan presentasi di kelas juga atau enggak. Nah, itu jadi tergantung dari dosen pengampunya gitu. Nah, yang jelas kalau sekarang itu tugasnya outputnya ya laporan, kemudian alat sederhananya yang harus dibuat untuk masing-masing kelompok dan setiap kelompok itu harus beda juga alatnya, judulnya, kemudian video YouTube-nya gitu yang harus dibuat. Kalau terkait presentasi di kelas itu belum ada info lagi apakah diwajibkan untuk semua kelas PPB, itu belum ada info gitu. Tapi saya rasa kalian harus mempersiapkan aja untuk presentasi di kelas, PPT-nya juga ya PPT untuk presentasi gitu. Jadi itu kan nanti bisa juga dibuat di video YouTube-nya gitu. Jadi dipersiapkan aja buat jaga-jaga gitu. Itu. Oke, Kak, terima kasih. Baik. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kelompok 8 belum ya? Silahkan bisa segera diisi gitu. Ini udah diingetin juga sama Pak Indra gitu buat segera apa supaya lengkap gitu. Semua kelompok udah pada mesti judulnya, kemudian sudah mulai menyicil RBL-nya gitu. Takutnya kan nanti kalau misalnya nanti akhirnya ngerjainnya SKS gitu kan deadline dan nggak maksimal itu. Nah, supaya bisa dicicil dan nggak melewati batas deadline pengumpulan gitu ya. Jadi silakan didiskusikan lagi buat kelompok yang belum ada judulnya, segera diisi ya. Kalau bingung nyari referensi, nggak lihat di YouTube. Mau buat apa, alatnya, dilihat di YouTube, udah banyak banget yang upload gitu. Kakak kelas kalian yang dulu-dulu, kakak tingkat kalian, yang tahun kemarin juga buat tugasnya di-upload di YouTube, silakan dicari gitu. Dilihat, diikuti, kemudian dikasih perbedaan gitu, jangan sama persis gitu ya. Nah, ini tuh kalau belum ada yang ditanyakan lagi berarti kita coba ya dokumentasi dulu. Silakan teman-teman dinyalain kameranya, kita dokumentasi. Yang lain dinyalain dulu kameranya. Ini saya panggil ya, yang belum nyalain kameranya ya. Khairul Mizan udah ya. Dewi Andriani, Rizky Amelia, Jacqueline, Aulia Rahma, Dinda, Setiautami, Windy Septim, ya sebentar. Oke, kita ambil gambar dulu untuk slide yang pertama.
Ini ada 3 slide ya, berarti nanti 3 kali pengambilan gambar, siap-siap aja semua. Karena kalian nggak tahu kan ada di slide keberapa. Ini Jacqueline Alcavella, apakah ada di sana atau udah ditinggal kelasnya? Untuk slide yang pertama ya, 1, 2, 3. Oke, baik, slide yang kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. Next, slide yang ketiga. 1, 2. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, ini kelompok 8 gimana? Apakah ada kabar? Udah diisi belum? Sudah diisi, Kak. Udah ya? Oke. Sudah. Oke, nanti saya cek lagi untuk semua kelompok. Oke. Nah, silakan bagi yang hadir kelas tutorial hari ini bisa mengisi absensi ya. Ini link absensinya sudah saya taruh di kolom percakapan. Silakan dicek, diisi nama lengkapnya sesuai yang ada di Siakat. NIM-nya, sekarang pertemuan ke-8, kemudian kesan dan pesannya ya, di pertemuan ke-8 ini. Silakan disampaikan. Kalau ada yang bingung terkait tugas RBL dan lain sebagainya bisa langsung ditanyakan ke saya gitu ya. Jadi maksimalin buat kerjaan tugas RBL karena ini presentasinya cukup besar gitu untuk tugas RBL. Jadi bisa menambah poin untuk nilai di fisika dasar 2-nya ya agar lebih baik lagi. Gitu. Oke, karena kita sudah bahas ya, udah cukup. Apabila ada yang ditanyakan nggak atau sudah cukup? Ada yang ditanyakan lagi atau cukup kelasnya? Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup, berarti kita tutup, kita akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis pekan depan ya. Demikian kelas tutorial fisika dasar 2 hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Siang, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih,